Nah, yang menjadi pertanyaan kepada Gus Wapi, coba. Alasan Musa disuruh lempar-lempar tongkat itu kenapa? Dan tolong jawab itu. Ini agak dalam ini. Gus Wapi, kalau Gus Wapi nggak paham, ini sangat kita repot ini. Coba, di dalam surat Al-Qasas, adakah di situ Musa ditanya? Apa itu yang ada di tangan kananmu? Nggak ada. Musa nggak ditanya. Makanya tiba-tiba berbunyi, lemparkanlah tongkatmu. Ini nggak ada angin, nggak ada petir. Lemparin tongkatmu Musa. Tapi di ayat yang lain, bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah ia. Coba fokus. Saya rasa teman-teman udah nangkap apa yang saya maksud. Silakan. Istilah batu yang spesial itu hanya batu Hajar Aswad di dalam Al-Quran. Apakah yang dimaksud dengan batu yang disampaikan oleh Yesaya nomor 6? Apakah itu menjiplak Al-Quran tentang batu Hajar Aswad atau itu batu lain? Fakta sejarahnya mana? Ada batu yang spesial kecuali batu Hajar Aswad. Sekian. Terima kasih. Baik. Baik. Saya akan mulai dari pertanyaannya ya, supaya nanti sempat menjawabnya ya. Ya. Baik, jadi mengenai batu yang di dalam Yesaya itu, Gus Wafi, itu sama sekali bukan berbicara mengenai hal-hal yang bersifat fisik. Karena kalau kita baca dari ayat awal, itu adalah sebuah penglihatan. Oke. Sudah datang Gus Wafi kita. Gak dibales. Saya ngechat. Sudah saya balas. Ini akun baru saya. Nah, sudah saya balas Gus Wapi dan sudah saya follow balik. Nah, kalau tidak follow balik mustahil kita bisa ketemu di sini. Nah, gitu. Oke, ayo tema. Gus Wapi, gini loh. Setiap hari Muslim itu datang. Kalau di setiap channel Muslim saya perhatikan, entah di tempat saya, maksud saya di setiap channel Kristen, entah di tempat saya, tempat teman saya. Semua pertanyaan orang Islam itu sama. Apakah Yesus itu Tuhan? Semua itu pertanyaannya. Tapi saya bahas itu tiap hari sampai bosan. Gimana ini Gus Wapi? Yuk. Apa kira-kira? Tema yang lain lah. Iya, makanya itu setiap Muslim datang ke sini pertanyaannya, apakah Yesus Tuhan? Di mana Yesus mengaku Tuhan? Tuh, sampai saya bosan bikin tema itu. Tema pasaran itu. Ya, silakan. Apa kira-kira Gus Wapi? Yuk. Kira-kira temanya itu yang tidak bikin debat kusir, yang bukan dogma. Kira-kira saya sebenarnya punya ide bagus itu. Apa yang harus kita bandingkan antara Bible dengan Quran, tapi kita tidak membahas dogma, tidak membahas keyakinan. Saya punya satu tema yang bagus. Apa? Kenapa isi Al-Quran itu kok isinya nyamain Bible? Itu. Oh, kayak temanya Bang Zuma dengan siapa itu? Bom-bom itu. Saya nggak nonton, tapi saya cuma dengar-dengar mereka membahas apa itu kemarin. Siapakah yang mencuri Taurat, Al-Quran, apa Injil, apa Perjanjian Baru? Kalau itu nanti dia agak sedikit melebar. Maksud saya temanya itu kita bandingkan isinya, lalu kita kita ini aja teliti secara ilmiah. Keabsahan sebuah ajaran dalam Islam. Itu nanti terlalu lebar, Pak Ustaz. Terlalu lebar. Ya. Saya punya tema bagus sebenarnya. Saya ingin meluncurkan satu buku yang berjudul Bagaimana Kita Mengetahui Quran Menjiplak Bible dengan Keliru. Okay. Boleh. Tapi bukunya belum saya terbitkan ini. Kayaknya akhir tahun. Nanti saya jawab buku kamu itu. Kita bahas itu. Siapakah ajarannya yang jiplakan gitu tah? Boleh? Oke, boleh, aman. Baik. Silakan. Berarti Ustadz Wafi duluan. Karena Ustadz Wafi ini kan dari kamu. Oh, dari saya. Oke, ya, baik ya. Santai aja. Kita sambil ngobrol santai aja. Oke, kita mulai Gus Wafi. Baik. Ya.
Iya, selamat malam kepada pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada ya. Kali ini saya ngobrol lagi ya, ngobrol malam dengan Gus Wapi dengan tema yang semakin ilmiah dan semakin akademis nih teman-teman. Jadi kita nggak membahas hal-hal yang bersifat dogmatika karena itu sangat bersifat subjektif dan kebenarannya itu sangat bersifat menurut pribadi sendiri. Nah, gini Gus Wapi. Ketika saya mengkaji Bible dengan Al-Quran, saya bedah ya dua kitab itu, saya dapati bahwa isi Al-Quran itu dalam tanda kutip ya, saya harus menggunakan bahasa yang agak santun juga. Saya lihat itu seperti meniru-niru Bible, tetapi meniru-nirunya itu dengan keliru. Ya, seperti Al-Quran itu seperti menceritakan sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi seperti terburu-buru dia berceritanya itu. Dan kadang-kadang ceritanya itu menjadi tidak masuk akal. Misalnya saya ambil satu bagian misalnya bagaimana Bible itu menceritakan tentang Yusuf. Ya kan? Bagaimana Yusuf itu dia itu anak yang lebih dikasihi oleh ayahnya ketimbang anak-anaknya yang lain dari istri-istri yang berbeda. Nah, lalu singkat cerita Yusuf itu akhirnya dibuang ke sumur, ya kan? Lalu Yusuf itu diambil lagi oleh saudaranya, lalu dia dijual ke Mesir oleh musafir pada waktu itu yang sedang lewat, kafilah gitu kalau dalam bahasa Bible itu. Nah, yang menjadi masalah adalah muncul Al-Quran ribuan tahun setelah peristiwa itu menceritakan hal yang sama. Nah, tetapi setelah saya teliti, saya baca dengan teliti, saya melihat beberapa kejanggalan-kejanggalan yang sangat luar biasa di sini. Nah, itu satu contoh, belum juga yang lain. Misalnya bagaimana Musa, dia berjalan kalau menurut versi Al-Quran, Musa itu sedang berjalan. Ya kan? Dan di malam hari, lalu ada api di situ. Nah, ketika dia melihat api, lalu dia datang mendekati api itu. Nah, ternyata kisah itu pun kalau bahasa saya sebenarnya ditiru dari Bible. Karena kisah itu sudah ada dalam Bible. Nah, nanti saya akan menjelaskan Gus Wafi, menirunya itu bagaimana dan kenapa kita simpulkan itu meniru. Nah, perhatikan di sini yang ingin saya tekankan. Saya tidak mau membahas hal-hal yang bersifat dogmatika atau iman. Karena itu nanti akan bersifat subjektif. Nah, bagaimana cara saya membuktikan secara ilmiah bahwa itu menjiplak? Nanti saya akan jelaskan kronologisnya. Ya, kenapa itu tidak masuk akal dan kenapa itu dijiplak dari Bible. Nah, nanti saya akan tunjukkan, poin yang paling akan saya tunjukkan adalah bagaimana Al-Quran merevisi Al-Quran itu. Ya, Al-Quran merevisi Al-Quran yang lainnya. Jadi, kontradiksi itu terlihat ketika Al-Quran bingung apakah Musa itu dia ditanya oleh Allah apa tidak. Nah, kalau di dalam Injil, di dalam kitab Keluaran jelas sekali. Jadi ketika Musa itu melihat api yang menyala begitu, dia menyala di belukar, tetapi belukar itu tidak termakan api. Kita kalau lihat api di belukar, pasti belukarnya itu angus. Nah, ini Musa melihat sebuah penglihatan yang hebat. Dia melihat api ya menyala di belukar, tetapi belukar itu tidak termakan, tidak hangus terbakar. Nah, makanya di situ Tuhan bertanya kepada Musa, apakah itu yang ada di tangan kananmu? Katanya. Lalu Musa menjawab, tongkat. Nah, narasi ini itu dijiplak oleh Al-Quran, tetapi dengan narasi yang nanti akan saya tunjukkan, di mana secara kaidah ilmiah, secara kajian akademis itu lucu. Ya, ingat, saya katakan sekali lagi, saya tidak akan membahas hal-hal yang bersifat iman. Tetapi kajian ilmiah, nanti akan saya tunjukkan dan nanti akan saya paparkan. Ya, bagaimana itu kita bisa simpulkan menjiplak dan apa kaidah-kaidahnya sehingga itu menjiplak. Nah, untuk pembukaan saya rasa itu saja dulu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang memberi support. Terima kasih ya. Ini baru sekedar intermezzo dulu, baru sekedar pembukaan ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita bisa tahu secara akademis itu menjiplak dan apa-apa buktinya bahwa itu menjiplak. Demikian Gus Wapi, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, memang agak sedikit vulgar supaya teman-teman bisa langsung mengerti. Silakan.
Ya. Oke, saya catat ya. Saya sudah kirimkan waktunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslimin dan seluruh teman-teman Kristen yang saya banggakan, yang saya cintai, satu negara, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini tema kita yang dipilih oleh Mas Edis adalah agama siapa yang menjiplak ajarannya. Nah, nanti usahakan Mas Edis ketika menerangkan tentang surah Yusuf itu sebutkan ayatnya biar saya cari juga. Surah Yusuf ayat berapa, nanti kesamaannya itu dengan Bible ayat berapa. Sehingga saya bisa mengkomparasikan apakah sebenarnya sebuah ajaran ini menjiplak atau tidak. Begini, ketika Mas Edis mengatakan bahwa tema hari ini bukanlah tema keimanan, itu kurang tepat Mas Edis. Tetap itu disebut dengan tema keimanan. Kenapa? Itu sudah tertulis dalam Al-Quran dan sudah diimani oleh umat Islam. Dan juga tertulis dalam Bible dan diimani oleh orang Kristen. Cuma kita akan menemukan nanti fakta sejarahnya apakah benar-benar menjiplak atau tidak. Jadi arahnya kepada ilmu sejarah dan pembuktian nantinya. Nah, tema ini saya benarkan. Saya ACC karena nanti kita bisa membuktikan masing-masing dari ajaran yang ada di dalam Bible dan ajaran yang ada di dalam agama Islam. Contoh tadi sudah menyentuh kepada surah Yusuf. Salah satu surah yang menceritakan agak detail di dalam Al-Quran adalah cerita tentang surah Yusuf daripada nabi-nabi yang lain, sampai menjadi sebuah surah yang bernama surah Yusuf. Ya, dimulai dari Alif Lam Ra, kemudian Allah menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian paham karena turunnya kepada bangsa Arab. Dan kemudian cerita tentang Nabi Yusuf pertama kali bermimpi melihat bintang. Ahada asyara kaukaba, melihat 11 bintang yang tunduk kepada dia, lalu ditakwil oleh ayahnya yang bernama Nabi Yakub alaihi salam. Dan Nabi Yakub mengatakan, la taqassus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan ceritakan mimpi kamu ini Yusuf kepada saudara-saudara kamu, maka mereka sungguh akan hasut kepada kamu. Itu adalah sekelumit tentang cerita Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini disebut dengan ahsanal qososi, cerita yang paling bagus, ya, yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti kita buktikan dalam surah Yusuf ayat berapa menjiplak Bible ayat berapa, dan kasih bukti penjiplakannya. Bukan hanya ketika sama lalu dinarasikan menjiplak. Kalau seperti itu oke, tidak apa-apa, saya ikuti narasinya nanti. Ketika oh ini sama berarti menjiplak, kalau sama saja langsung dikatakan menjiplak, saya akan ikuti narasi tersebut. Saya akan kembalikan dengan fakta yang lebih kuat nantinya di dalam Bible. Banyak sekali, sangat banyak sekali. Baik dari sejarah, apalagi Bible ya, Bible yang mayoritas isinya adalah sejarah. Beda dengan Al-Quran. Kalau kita belajar Al-Quran teman-teman, contoh dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Al-Quran itu 500 ayat membahas tentang hukum fikih. Ini sesuai dengan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada beberapa sejarah, ada hikmah dan lain sebagainya. Kalau Bible memang rata-rata sejarah Bible itu. Maka pembuktiannya akan banyak di Anda nanti ketika Anda memilih tema ini. Pembuktiannya banyak di Anda. Al-Quran hanya sekelumit menceritakan beberapa para nabi, termasuk yang agak lengkap adalah Nabi Yusuf, dan yang paling lengkap adalah Nabi Musa alaihi salam. Hampir di setiap surah yang panjang Allah menerangkan tentang cerita Nabi Musa alaihi salam, tapi tidak kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga Yusuf yang merupakan anak dari Yakub punya 4 istri, 2 istrinya adalah seorang budak dan 2-nya bukan seorang budak. Dari istri yang bernama Rahel punya anak 2, ya, 1 Yusuf, yang kedua Binyamin.
Nah, ini adalah satu ibu satu bapak. Nanti kita akan membuka fakta sejarah kalau Anda akan menyentuh kepada tema tersebut. Nah, maka dari itu ini sebagai produk dari saya, siapakah ajaran yang menjiplak dan benarkah keabsahan ajaran bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik Islam ataupun Kristen? Kita dengarkan setelah ini jawaban Mas Edis. Sekian. Baik. Baik, kita mulai satu persatu ya. Baik. Oke. Ya, begini Gus Wapi ya, Gus Wapi ini saya kali lagi saya peringatkan untuk tidak membahas hal-hal yang bersifat dogmatis. Nah, tadi Gus Wapi mengatakan hal-hal yang bersifat dogmatis. Apa itu? Karena Gus Wapi mengatakan bahwa surat Yusuf itu adalah bagian yang paling sangat sempurna. Itu hal yang bersifat dogmatis. Jadi hindari hal-hal yang bersifat dogmatis karena itu nanti kebenarannya akan bersifat pribadi sendiri. Nah, begini saya tunjukkan. Saya akan tampilkan di layar ya, saya tampilkan di layar dulu. Jadi begini Gus Wapi, dari mana kita bisa tahu bahwa Al-Qur'an itu melakukan plagiatisme atau penjiplakan dengan keliru? Saya akan tunjukkan dulu. Ini adalah Kejadian, kitab Kejadian, pasal yang ke 37. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ini, di sini dikatakan bagaimana cara Yusuf itu dibuang ke sumur. Perhatikan ya. Nih, kita baca di ayat yang ke nih. Nih ya. Kita mulai dari pasal ayat yang ke-17 nih. Lalu kata orang itu. Ini kan Yusuf mencari-cari saudaranya untuk mengantarkan makanan kepada mereka ketika mereka sedang menggembala. Kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Kata mereka kepada seorang yang lain, lihat, si tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Perhatikan, ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepadanya, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya pulang kepada ayahnya. Begini Gus Wapi. Jadi di dalam narasi Bible, Yusuf itu dibuang ke sumur, itu untuk menyelamatkan Yusuf dari rencana pembunuhan. Nah, yang mempunyai rencana supaya Yusuf dibuang ke sumur itu adalah Ruben. Paham ya? Pahami sampai di sini. Jadi mereka hendak membunuh Yusuf, tetapi Ruben mencegahnya dengan kata-kata, jangan dibunuh, lempar saja ke sumur. Nah, nanti maksudnya Ruben itu adalah supaya si Yusuf itu jangan jadi dibunuh. Nah, tetapi nih, lihat ya, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkannya dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Nah, lalu singkat cerita, mereka ini, makanya kalau saya baca begini nanti habis waktunya. Ini singkat cerita, mereka itu makan. Ketika Yusuf dibuang ke sumur, mereka makan, lalu mereka tidak sengaja melihat seorang kafilah, melihat gerombolan kafilah lewat. Lalu secara tidak sengaja, aksidental, mereka menjual Yusuf di situ kepada kafilah yang lewat. Nah, kita lihat bagaimana kisah ini dijiplak Quran dengan keliru. Perhatikan. Kita buka surat Yusuf ayat ke-8. Nih ya, artinya ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah golongan. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Perhatikan. Nah, ini jiplaknya nih dengan keliru nih. Bunuhlah Yusuf
atau buanglah dia ke daerah, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu, hendaklah kamu menjadi orang yang baik. Perhatikan. Seorang di antara mereka berkata, nih, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur, supaya dipungut oleh beberapa orang musafir. Nah, ini nanti saya jelaskan kenapa ini ayat ini bermasalah. Kenapa orang ini bisa tahu kalau Yusuf dibuang ke sumur, maka nanti akan diambil oleh musafir? Dia tahu dari mana? Apakah memang sudah kejadian biasa musafir itu ngambil-ngambil orang dari dalam sumur? Nah, ini nanti saya jelaskan. Hanya saja waktunya habis, nanti saya akan jelaskan panjang lebar. Silakan. Silakan. Sambil saya membalikkan kamera, silakan Gus Wabi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum menemukan pertanyaan ya. Pertanyaannya belum saya temukan. Kayaknya belum selesai narasinya tadi. Iya, karena waktunya udah habis duluan. Ya, jadi begini. Ini saya baca ya. Uqatulu Yusufa awitrahuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu bertobatlah sehingga kamu akan menjadi kaum yang saleh. Mas Edis menganggap ini meniru Kejadian 37. Kejadian ini kitab orang Yahudi ya, bukan kitab orang Kristen. Kalau kita lihat di dalam 17 ya, ayat yang ke-17. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatilah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan ya kepada mereka, tetapi sebelum ia mendekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang, sekarang marilah kita bunuh dia. Sebenarnya dari kedua cerita ini sama-sama menceritakan tentang Yusuf. Tapi saya pengen tahu narasi yang dijiplak oleh Al-Quran yang mana gitu loh, coba tekankan. Narasi yang dijiplak oleh Al-Quran yang mana? Karena Al-Quran di sini menceritakan ketika itu saudara-saudara Yusuf mengajak Yusuf ke tengah hutan. Nah, ke suatu tempat di mana di sana itu ada sumur. Karena saudara-saudara Yusuf itu iri melihat Nabi Yakub lebih cinta kepada Nabi Yusuf daripada yang lain, sehingga ada upaya untuk membunuh Nabi Yusuf. Tetapi pembunuhan itu kemudian beralih kepada cara dengan menenggelamkan dia kepada sumur. Begitu. Nah, narasi jiplakannya mana? Ya, sehingga kalau tadi Mas Edis masih membaca ya, masih membaca antara Al-Quran dengan Bible, belum ditekankan mana narasinya. Oke, sekalian nanti Anda selesaikan narasi itu. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Nah, pertanyaan pertama begini. Coba Mas Edis buka di dalam Yesaya 6. Kalau kita mau pakai perjanjian baru juga ya, perjanjian lama ya. Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Di sana di dalam Yesaya 6 nomor 5 sampai 7, ayat ke-5 dan 7, itu ada istilah ya. Ini kita tidak lari kepada keimanannya. Ada istilah batu yang menghapus dosa, Mas Edis. Ya, ini kita tidak lari kepada keimanannya. Saya kepengen tanya, batu yang diistilahkan menghapus dosa itu sejauh ini yang saya tahu itu batu Hajar Aswad, Mas Edis. Secara keimanan ya, secara keimanan. Nah, pertanyaan saya begini. Yang dimaksud dengan Yesaya dalam fakta sejarah itu batu apa? Karena tidak ada satupun nabi dalam fakta sejarah yang membahas tentang kelebihan sebuah batu kecuali hanya Hajar Aswad. Kalau Anda tidak bisa membuktikan fakta sejarahnya, ada batu selain Hajar Aswad yang terkenal menjadi wasilah penghapus dosa, berarti jiplak. Berarti jiplak, Mas Edis. Jiplaknya dari mana? Nanti kita bisa buktikan dari mana penjiplakan itu.
Tuh ya. Batu yang sejauh selama ini bisa menjadi wasilah dan mulia itu Hajar Aswad. Saya tidak pernah mendengarkan dulu sebelum Nabi Muhammad kemudian Nabi Ibrahim yang membawanya ada batu selain Hajar Aswad itu punya kekuatan wasilah sebagai penghapus dosa. Wasilah ya, bukan batunya, wasilah. Nah, di Yesaya 6 nomor 5 dan 7 itu ada istilah batu yang juga punya faedah yang seperti itu. Coba bukti sejarah ini batu apa? Karena nabi-nabi tidak pernah mengabarkan ada batu yang bisa menjadi wasilah penghapus dosa. Jangan lari kepada keimanannya ya, tapi lari kepada fakta sejarahnya. Ya. Kalau memang tidak ada, berarti Anda menjiplak. Jiplakannya dari mana? Nah, saya akan menyampaikan nanti jiplakannya dari mana. Mungkin itu sebelum nanti Anda selesaikan pertanyaan Anda. Selesai. Terima kasih. Baik. Kita mulai kembali ya, Gus Wapi ya. Baik, tadi saya belum sempat mengutarakan di bagian mana ada plagiatismenya, tetapi keburu waktunya habis. Jadi begini Gus Wapi, pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa jauh sebelum Al-Quran ada, itu cerita kisah tentang Yusuf itu sudah ada di Bible. Itu dulu poinnya. Nah kemudian muncul Al-Quran ribuan tahun berikutnya menceritakan juga tentang Yusuf. Tetapi ceritanya itu jauh daripada lebih lengkap dari Bible. Karena Bible itu lebih lengkap. Dikatakan peristiwanya itu terjadi di mana, di Dotan dan lain sebagainya. Tadi sudah saya bacakan. Nah poinnya itu begini, di mana penjiplakannya secara keliru. Nah kalau di dalam Bible, perhatikan Gus Wapi. Dibuangnya Yusuf ke sumur itu adalah upaya Ruben untuk menggagalkan pembunuhan. Jadi mereka ingin membunuh Yusuf kan? Lalu mayatnya itu ingin dibuang ke sumur. Lalu dikaranglah cerita, marilah kita cerita bahwa dia dimakan binatang buas. Tapi Ruben, orang yang paling tua, anak yang paling tua, bilang, jangan, lempar aja dia ke sumur. Maksud Ruben melempar dia ke sumur itu supaya nggak jadi dibunuh. Nah, kemudian setelah mereka makan, mereka melihat segerombolan kafilah lewat. Lalu Yehuda berkata, jangan kita bunuh dia, tapi kita jual aja dia kepada kafilah ini. Nah, dijuallah Yusuf kepada kafilah yang lewat itu dan mereka membawanya ke Mesir. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-10, itu tidak terjadi di padang gembala. Itu terjadi di rumah. Ya, dikatakan begini. Seorang di antara mereka berkata, di sini tidak dijelaskan siapa seorangnya, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur. Alasan dimasukkannya ke sumur itu supaya diambil oleh musafir. Nah, kenapa saya katakan ini menjiplak secara keliru begini? Kita berbicara secara logis. Seseorang bisa memprediksi pasti karena ada pengalaman di masa lalu. Contoh, kalau daging dilempar ke singa, maka akan diprediksi bahwa daging itu akan dimakan. Kenapa seseorang bisa memprediksi itu? Karena dia punya pengalaman masa lalu. Entah itu dia lihat di TV, entah itu dia lihat di kebun binatang. Kalau singa itu kalau dikasih daging pasti dimakan. Itu namanya pengalaman masa lalu. Seseorang bisa memprediksi karena pengalaman-pengalaman hidupnya. Itulah kenapa bayi, dia tidak punya pengalaman masa lalu. Makanya kalau ada bayi, api itu dipegang sama dia. Makanya kalau bayi masih merangkak, ya belum bisa jalan, ada api dipegang sama dia. Nanti dia setelah pegang itu dia nangis, kepanasan. Nah, itu akan merekam, di kepalanya itu akan terekam bahwa api itu panas. Jadi nggak bisa dipegang. Nah, pertanyaannya begini Gus Wapi. Dari mana orang ini tahu bahwa kalau Yusuf itu dibuang ke sumur, pasti dia diambil oleh musafir? Karena begini, karena namanya sumur, apalagi di Timur Tengah, itu posisinya banyak didatangi warga. Bagaimana kalau Yusuf itu nanti ditemui oleh warga? Bagaimana kalau Yusuf itu nanti dikembalikan oleh warga kepada ayahnya? Nah, makanya di sini kejanggalannya adalah saya lihat Al-Quran ingin melakukan plagiatisme, tetapi dia keliru menceritakan cerita yang benarnya.
Gitu. Itu poin yang pertama. Makanya nanti tolong Gus Wapi nanti fokus di situ. Dari mana dia bisa tahu bahwa pasti, dia bisa tahu dengan pasti bahwa itu nanti diambil akan oleh musafir. Seolah-olah pengalaman hidupnya dia sering buang-buang orang ke situ. Nanti dibuang ke situ diambil musafir, nanti dibuang ke situ diambil musafir. Ya kan? Ini seperti, makanya saya bilang secara ilmiah, secara akademis, ini pasti ini sebuah plagiatisme yang keliru. Nah, kemudian tadi Gus Wapi bertanya, biar kita tidak terkesan tidak menjawab ya, masalah batu. Nah, begini Gus Wapi, kalau kita baca dari ayat pertama, di sini itu Yesaya melihat sebuah penglihatan. Ya, lalu ada para serafim, ya saya baca saja, dalam tahun yang, makasih Bang, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di tahtanya yang tinggi menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi. Ini karena waktunya singkat, saya habis kan waktunya kan. Nah, jadi ini sama sekali tidak. Dijawab sesi selanjutnya. Oke, baik. Silakan. Itu fokus dulu ke situ ya. Santai aja Mas Edi. Ya. Nah, kita santai aja. Terima kasih teman-teman yang kesini. Kayaknya kan baru mulai juga kan Mas Edi kan? Oke, baru mulai juga. Oke, santai aja. Semuanya agak keburu, yang penting dijawab dulu kan gitu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gini teman-teman. Mas Edis tidak punya data sebenarnya apakah Al-Quran menjiplak, cuma dia punya pemikiran yang logik. Kenapa kok dibuang ke sumur? Karena nanti ada ba'dus sayyarah, ada sebagian orang yang musafir ke sana yang akan mengambil di sumur tersebut, seolah-olah tempat itu sudah diketahui sebelumnya, kan begitu? Sudah dilewati oleh orang-orang yang musafir di sana, sehingga pemikirannya harus ada pengalaman nih. Harus ada pengalaman bahwa memang sumur itu biasa dilewati para musafir. Sehingga ada pemikiran nanti Yusuf akan diambil oleh si musafir, kan begitu. Sebenarnya Mas Edis tidak ada data Al-Quran menjiplak Bible, nggak ada. Tapi lebih mengarah kepada mempertanyakan ayat Al-Quran ini. Kenapa ada inisiatif dari saudara Yusuf tidak jadi membunuh, tetapi ditaruh di dalam sumur, agar nanti ba'dus sayyara ini sebagian musafir mengambilnya. Nah, saya kasih jawaban Mas Edis. Jawabannya tidak perlu di dalam kitab lain, cukup di dalam fakta sejarah dalam Islam Mas Edis. Tidak perlu kitab orang Yahudi Mas Edis, tidak perlu. Ini ya, ini namanya Tafsir Ar-Razi yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, menceritakan sejarah tentang yaltaqitu ba'dus sayyarah. Ini ya. Coba saya lebarkan dulu. Ntar. Oke. Nah, ini ya. Yaltaqitu ba'dus sayyarah. Nanti tujuannya Yusuf itu akan ditenggelamkan ke sumur agar diambil oleh ba'dus sayyarah, oleh sebagian orang yang, terima kasih teman-teman ya, orang yang lewat di sana. Wadzalika, kenapa kok ada ide seperti itu? Li'annal tilkal bi'ra, karena sumur itu, sumur yang dijadikan tempat Nabi Yusuf ditenggelamkan, kanat ma'rufah, sumur itu sudah banyak diketahui orang di sana. Wa kanu yuriduna 'alaiha katsira, dan banyak orang-orang yang mengambil air di sumur itu. Wa kana ya'lamu annahu idza turiha fiha, dan saudara Yusuf itu tahu kalau nanti Yusuf dibuang ke dalam sumur itu, jazakallah teman-teman, yakunu ila salama aqrab, maka keselamatan Nabi Yusuf lebih dekat kepada selamat, gak jadi dibunuh. Li'anna sayyarah, karena para musafir idza jazu waraduha, ketika lewat di sumur itu pasti ngambil air dulu untuk meneruskan perjalanannya ke Mesir. Wa idza waruduha, ketika orang sebagian orang musafir itu pasti akan mampir ke sumur tersebut,
maka syahadu, mereka akan menyaksikan di dalam sumur itu, dzalikal insan fiha, bahwa di dalam sumur itu ada manusia. Wa idza syahadu, ketika melihat ada manusia, akhrajuhu wa dhahabu bihi, maka mereka akan mengeluarkan manusia itu, yaitu Nabi Yusuf, dan akan pergi dengan anak yang ada dalam sumur itu. Nah, ini ternyata fakta sejarahnya sudah dijawab oleh para ulama, Mas Edis. Waduh, ternyata para ulama kita itu keren kali, saudara. Apa yang dinarasikan oleh Mas Edis sudah terjawab puluhan ratusan tahun yang lalu. Bahwa sumur itu sudah diketahui, memang sumur itu tempat, kalau di tol itu apa namanya ya, rest area. Rest area di daerah itu untuk terus ke Mesir adalah sumur itu, untuk mengisi air. Nanti perjalanannya akan diteruskan ke Mesir. Itu sudah terjawab. Wa kanal bi'ra ma'rufa. Dan bi'r ini, sumur ini sudah diketahui sebagai rest area untuk perjalanan terus ke Mesir. Gimana? Dear, selamat datang di kebenaran. Nah, jadi saya hanya menunggu jawaban dari Mas Edis. Istilah batu yang spesial itu hanya batu Hajar Aswad di dalam Al-Quran. Apakah yang dimaksud dengan batu yang disampaikan oleh Yesaya nomor 6? Apakah itu menjiplak Al-Quran tentang batu Hajar Aswad atau itu batu lain? Fakta sejarahnya mana? Ada batu yang spesial kecuali batu Hajar Aswad. Sekian. Terima kasih. Baik. Baik. Saya akan mulai dari pertanyaannya ya, supaya nanti sempat menjawabnya ya. Ya. Baik, jadi mengenai batu yang di dalam Yesaya itu, Gus Wafi, itu sama sekali bukan berbicara mengenai hal-hal yang bersifat fisik. Karena kalau kita baca dari ayat awal, itu adalah sebuah penglihatan. Bagaimana di situ Yesaya melihat penglihatan akan Tuhan di bait suci. Nah, tetapi Yesaya itu merasa bahwa dia tidak layak sebagai penyampai firman Tuhan itu. Karena dia berkata, aku ini seseorang yang najis bibir. Nah, lalu malaikat Serafim mengambil di situ, dikatakan sebenarnya bukan batu seperti batu-batu, bukan. Tetapi sebuah koral, maksudnya arang, maksudnya bara. Jadi orang-orang Yahudi, mereka itu dalam sebuah ritual peribadatannya, mereka itu membakar. Jadi mereka membakar sesuatu, makanya di situ ada sepit dan ada batu. Batu untuk membakar korban bakaran itu. Nah, batu itu sebenarnya yang dimaksudkan di situ. Jadi itu tidak berbicara mengenai batu sama sekali seperti yang dipikirkan oleh Muslim seperti batu Hajar Aswad. Oke, kita kembali ke tema awal. Begini Gus Wapi, tadi kan kita sudah lihat perbedaan nyatanya. Bahwa yang membuang ke dalam sumur itu mereka sendiri. Mereka buang ke sumur, lalu mereka makan. Nah, secara tidak sengaja, secara eksidental, ada kafilah lewat. Makanya Yusuf tuh dikeluarin lagi sama mereka. Dikeluarin kemudian dijual oleh orang yang lewat ini. Nah, yang menjadi cerita di dalam Al-Quran, ceritanya bukan begitu. Ceritanya, mereka itu sudah berencana buang Yusuf ke sumur supaya nanti ditemukan oleh musafir. Makanya tadi pertanyaan saya, dari mana mereka bisa tahu dengan pasti bahwa Yusuf itu diambil oleh musafir? Karena namanya sumur itu kan sesuatu yang sangat vital, kebutuhan rumah tangga yang sangat vital di masyarakat itu. Yang menjadi pertanyaan, mengapa tidak tetangga-tetangga atau penduduk sekitar sumur yang menemui Yusuf? Ya kan? Kenapa tetangga-tetangga yang di sekitar sumur itu tinggal tidak mengambil Yusuf? Ada anak nih jatuh di dalam. Ayo kita kembalikan kepada orang tuanya. Nah, itu lebih logis, lebih akademis. Makanya cerita di dalam Al-Quran ini sangat patut diduga melakukan plagiatisme dari dalam Bible, tetapi secara keliru. Nah, yang menjadi pertanyaan Gus Wapi, makanya tadi, dari mana mereka bisa tahu dengan pasti bahwa nanti Yusuf itu akan diambil oleh musafir yang lewat, kemudian tidak dikembalikan kepada bapaknya. Lagi pula kalau kita memang serius, sebenarnya alasan di dalam Al-Quran bahwa mereka ingin membunuh Yusuf itu apa? Karena kalau kita lihat di peristiwa selanjutnya, Yusuf itu kayak belum bisa jalan, kayak masih bayi. Itu ketahuan dari ayat-ayat berikutnya, bagaimana mereka membuat alasan kepada bapaknya. Kami sedang bermain-main, kami taruh Yusuf, ya kan?
di dekat barang-barang, lalu serigala, dikatakan di situ serigala memakannya. Ini menjadi satu indikasi bahwa Yusuf di dalam Al-Quran ini masih bayi, belum bisa jalan. Ataupun setidak-tidaknya dia masih merangkak. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir saya lihat itu umurnya masih 7 tahun. Jadi disinilah yang saya bilang ada sebuah kekacauan di sini. Bagaimana Al-Quran menceritakan Yusuf di dalam Bible tetapi dengan kekacauan seperti itu. Ingat, kekacauan di sini bukan sudut pandang iman, tetapi sudut pandang akademis, sudut pandang ilmiah. Ya kan? Coba, tolong itu poin itu ditunjukkan. Nanti saya akan tunjukkan plagiatisme lain. Dan ini Zuma sudah berkata ya, saya sudah debat dengan dia dan dia bilang begini, ada kemungkinan, perhatikan, akan saya upload video dia bilang begini, ada kemungkinan Al-Quran melakukan plagiatisme terhadap Bible. Itu Zuma sendiri yang bilang. Nantikan videonya saya akan upload ya. Nah, sekarang begini, saya minta Gus Wapi tolong pertegas ya. Dari mana mereka bisa tahu bahwa Yusuf itu pasti diambil oleh musafir. Dan kalau kita baca di dalam narasi Bible, itu sumur tua yang tidak lagi didatangi oleh warga. Dikatakan di dalam Bible jelas sumur itu kosong, tidak berair. Nah, di dalam Al-Quran ini tidak dijelaskan apakah sumur itu kosong atau berair atau tidak. Nah, tetapi dapat dipastikan ini sumur masih aktif di dalam Al-Quran. Karena dia bisa tahu musafir nanti akan ke situ. Nah, makanya saya bilang kejanggalannya bukan kejanggalan secara dogma, tetapi kejanggalan secara akademis. Dari mana saudara-saudara Yusuf itu bisa tahu dengan pasti kalau Yusuf dibuang ke sana, pasti nanti dibawa ke Mesir. Hilang, tidak lagi kembali ke rumah. Silakan. Jazakallah, terima kasih teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya pertanyaan Mas Edi sudah saya jawab ya, bahwa fakta sejarah waktu itu di dalam kitab para ulama. Jadi saya nggak mengambil data di luar Islam, Mas Edis. Anda kalau memaksakan apa yang ada di dalam Bible itu disama-samakan dengan Islam, Anda sudah tidak ilmiah di sini. Karena tema kita itu, ya, kita itu, Mas Edis, ajaran siapa yang menjiplak? Maka saya harus bisa mempertanggungjawabkan secara data Islam bahwa bagaimana keadaan sumur tersebut. Keadaan sumur tersebut saya harus bisa mempertanggungjawabkan secara Islam. Ternyata sumur itu sudah banyak diketahui masyarakat. Itu yang pertama. Itu belum Anda bantah. Sudah banyak diketahui masyarakat sumur itu. Nah, otomatis orang yang musafir, dia tidak akan punya pemikiran sumur itu ada airnya atau tidak. Karena orang yang musafir pasti datang dari luar kota. Dan itu adalah tempat rest area untuk meneruskan perjalanannya ke Mesir. Pasti berhenti dulu. Toh nanti ternyata nggak ada airnya, dia akan melihat manusia di sana, yaitu Nabi Yusuf. Begitu. Nah, logika sejarah yang saya baca belum terbantahkan. Kecuali musafirnya orang sana, Mas Edis. Orang sana yang sudah tahu itu nggak ada air, ngapain dia ke sana, kan begitu. Musafirnya orang sana, tetangga. Ngapain ke sumur itu, nggak ada airnya. Ternyata yang dilafatkan oleh Al-Quran adalah ba'dus sayyaro, sebagian orang yang di luar kota yang datang lewat sumur itu. Logik, kalau orang yang nggak pernah datang ke sumur itu melihat sumur ada air apa tidak. Nah, itu logik banget gitu loh. Sehingga melihat Nabi Yusuf akhirnya diangkat. Dan sumur itu dzalikal bi'r ma'ruf indahum. Mereka semua tahu kalau di sana ada sumur. Memang ada sumur di sana. Itu logik banget saya kira. Sedangkan pertanyaan saya nggak dijawab pakai data sama Mas Edis. Pertanyaan saya nggak dijawab pakai data. Itu adalah penglihatan katanya. Penglihatan dari Yesaya. Ingat Mas Edis, kalau kita merujuk kepada bahasa teks asli, batu bara, arang yang dinarasikan dalam Yesaya 6, nomor 6 dan 7, ini ya. Ini bahasa aslinya Mas Edis ya. Ini ya, bahasa aslinya kalau kita lihat Mas Edis.
Ya, arang yang di dalam ayat itu kata aslinya adalah rispah. Ya, ini ya, rispah. Nah, rispah ini apa artinya? Definisinya adalah batu panas atau trotoar atau batu bara yang membara. Maka itu bisa diartikan bahasa simpelnya adalah batu yang panas atau trotoar. Nah, rispah dari akar kata apa? Ratspah, yang berarti menata jalan atau meletakkan batu. Beneran batu ini. Beneran batu. Meskipun tidak ada padanan langsung dalam bahasa Yunani, untuk rispah, konsep pemurnian dan api dapat dikaitkan dengan kata-kata Yunani seperti pur, strong, yang berarti api. Ini batu beneran, bukan penglihatan ini. Biar selamat datang di kebenaran. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa tetapi seorang daripada Sefarim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Ya. Bahkan dirasakan ini batu yang hidup. Ini ya. Coba kita lihat batu yang hidup. Ini ya kan kata rispah, kata rispah. Nah, rispah. Batu bara hidup, jedar, rispah, batu bara yang hidup. Sudah batu bara hidup lagi. Nah, ini dari mana ajaran ini? Yang saya tanyakan bukan masalah penglihatannya. Kamu gak punya data masalah ini. Kamu malah larinya ke iman. Katanya kita mau bahas jangan keimanan. Sejauh ini yang memiliki keistimewaan hanya batu Hajar Aswad, Mas Edis. Hanya batu Hajar Aswad yang terkenal dari kalangan Yahudi, Kristen. Batu Hajar Aswad. Sedangkan rispah yang merupakan batu yang dinarasikan dalam Yesaya, itu narik dari mana ajaran itu? Sampaikan kepada kita datanya. Kalau ini ternyata bukan batu Hajar Aswad, atau ini niru di dalam Islam. Datanya di mana, Mas Edis? Coba tampilkan data kepada kami bahwa batu ini bukan bener-beneran batu. Dijawab. Sekian, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih ya Gus Wapi. Ya, jadi begini Gus Wapi, saya langsung menanggapi bahwa saya tidak berbicara soal iman. Tadi kan Gus Wapi menekankan terus, ini batunya mana ini? Karena batunya sebuah penglihatan. Sama seperti bagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Itu ada juga dalam Al-Quran. Di mana ada itu peristiwa itu? Ada lembu memakan lembu? Kan tidak ada. Itu adalah sebuah penglihatan yang memiliki makna. Nah, saya rasa Gus Wapi kan orang yang sudah familiar dengan Al-Quran. Jadi nggak perlu lagi membahas-bahas yang itu. Oke, saya langsung tekankan saja ke poin yang tadi. Begini Gus Wapi. Ketidakmasuk akalan cerita di dalam Al-Quran itu secara logis bukan secara dogma adalah bagaimana Yusuf itu dibuang ke sumur, tapi mereka bisa tahu dengan pasti bahwa Yusuf itu tidak dikembalikan ke orang tuanya. Dan bagaimana mereka tidak tahu dengan pasti bahwa Yusuf tidak mati di situ. Karena kalau dibuang ke sumur situ, ada berapa hari yang dibutuhkan supaya Yusuf itu ditemukan oleh musafir. Apalagi jika sumur itu berair, maka dipastikan Yusuf itu sudah mati tenggelam. Ya kan? Coba, berapa hari tempo yang dibutuhkan sampai musafir itu datang menemui Yusuf dan mengambil mereka? Apakah mereka tidak merasa iba dengan Yusuf dan mengembalikan kepada orang tuanya? Nah, itu kejanggalan-kejanggalan secara ilmiah dan akademis. Oke, saya akan tunjukkan bukti yang lain. Nah, teman-teman, apakah hanya Yusuf itu saja yang dalam tanda kutip yang dijiplak oleh Al-Quran? Tidak. Bagaimana Musa di dalam Bible ketika dia sedang menggembalakan domba, dia menggembala, lalu dia melihat semak belukar yang menyala. Ini ingat kejadiannya di siang bolong. Ya, bukan kejadian di malam hari seperti cerita Al-Quran. Nah, ketika Musa mendatangi semak yang menyala itu, the burning bush itu, dia datang, lalu dia mendengar suara dari api yang menyala itu. Dia bilang, Musa, tanggalkanlah sendalmu dan seterusnya. Lalu di sini ada sebuah narasi bagaimana Musa itu menolak. Dia nggak mau. Utus saja orang lain. Saya nggak sanggup. Lalu Tuhan memberikan tanda kepada Musa. Tuhan bertanya di sini. Saya bacakan di dalam Keluaran pasal yang keempat, ya.
Nih, saya baca dari ayat pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jawab Tuhan kepada Musa, katanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Nah, bagian ini dijiplak oleh Al-Quran, tapi kacau. Perhatikan. Itu dijiplak di dalam surat Toha ayat yang ke-19. Perhatikan. Kita sebelum ke Toha, kita ke Al-Qasas dulu. Al-Qasas 31. Ya. Oke. Nah, di dalam Al-Qasas ayat berapa? Kita mulai Toha dulu, dari Toha 17. Ya, di dalam Toha ayat 17, di sini Allah bertanya kepada Musa, apakah itu yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Ya kan? Ini persis narasi yang dalam kitab Keluaran tadi. Lalu Musa menjawab di ayat 18-nya. Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya dan aku pukul daun-daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada keperluan lain lagi padanya. Ini seolah-olah Tuhan bertanya, apa fungsi tongkatnya? Ya kan? Ini Allah ini seperti bertanya kepada Musa fungsi tongkatnya. Padahal bukan itu yang ditanya. Yang ditanya apa itu yang ada di tangan kananmu. Bukan apa gunanya. Nah, lalu Musa menjawab di sini. Allah berfirman, lemparkanlah ia. Alqiha ya Musa. Nah, perhatikan. Ayat ini direvisi. Direvisi di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-31. Nah, di dalam narasi Al-Qasas, di sini tidak pernah ditanya kepada Musa, apa itu yang ada di tangannya. Tetapi di dalam surat Al-Qasas 31 ini, perkataannya bukan alqiha ya Musa, tetapi wa an alqi asok. Ya, yang artinya dan lemparkanlah tongkatmu, bukan lemparkanlah dia. Perhatikan, lemparkanlah dia dengan lemparkanlah tongkatmu itu sesuatu yang berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Nanti akan saya tunjukkan di part berikutnya. Sabar teman-teman, saya nanti akan tunjukkan. Waktu sudah habis, silakan Bu Sawi. Ya kan? Meksore. Mas Edi sih mekso. Mas Edi maksa banget gitu loh. Allah Karim. Mas Edis, kalau antum berdiskusi dengan yang lain, mungkin antum bisa berkelit lidah ya. Khusus diskusi sama saya Mas Edis, mohon maaf, jangan berkelit Mas Edis. Saya itu bertahun-tahun belajar tafsir hadis gitu loh. Sekali Anda berkelit, di sana jurang Anda dalam kekalahannya. Ini Mas Edis. Pertanyaan saya di awal belum dijawab. Ini hanya dikatakan penglihatan katanya. Ini bukan penglihatan. Ini judul perikopnya apa? Yesaya mendapatkan panggilan Allah. Jediar. Ini Yesaya mendapatkan panggilan Allah loh. Ini bukan orang seperti mimpi yang Anda kaitkan dengan Al-Quran itu. Ada 7 lembu memakan 7 ada 7 tumbuhan memakan 7 lembu. Bukan. Ini Yesaya mendapat panggilan Allah. Sehingga dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Jadi ini Yesaya sedang diangkat menjadi nabi ini. Menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para sefarim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Ini ketika dia dipanggil oleh Allah akan menjadi nabi, gitu loh. Jangan ngarang-ngarang ini mimpi. Lalu dikaitkan dengan Al-Quran mimpi itu. Gak bisa, gitu loh. Aduh. Jadi Yesaya melihat bukan mimpi. Jangan disamakan dengan 7 tumbuhan yang memakan 7 lembu dalam Al-Quran. Itu jelas mimpi kalau itu. Nabi Yusuf mimpi itu tidur. Ini melihat dalam keadaan sadar ketika akan diangkat menjadi nabi. Itu batu apa itu? Kan gitu. Ngarang-ngarang Mas Edis. Ini ya, kalau mimpi, seumpamanya saya kasih kejadian.
Kalau mimpi ini seperti ini Mas Edis. Mimpi itu seperti ini nih. Kejadian 20 nomor 3. Ini ya. Di malam hari halya khila bahalom dalam mimpi. Nah, ini dalam mimpi, dalam malam hari tidur. Mimpi ini namanya. Yesaya 20 nomor 3. Coba buka Yesaya 20 nomor 3. Nih ya. Kejadian 20 nomor 3. 20 nomor 3. Nih, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman. Nah, ini mimpi namanya. Ini mimpi. Gitu loh. Yang tadi itu bukan mimpi. Iya, saya ini melihat bukan mimpi. Nah, ntar ya. Nih, ini mimpi nih. Apa mimpi dalam bahasa Ibrani? Mimpi apa artinya? Shalom, ya shalom atau kholom, mimpi. Ya ini mimpi nih, berasal dari kata akar ini ya, shalom, khalam, yang berarti bermimpi. Ini Yesaya bukan mimpi, bro. Dalam teks Ibraninya Yesaya bukan mimpi, dia sadar bukan mimpi, melihat dia itu, gitu loh. Ah, ngadi-ngadi Mas Edis ini. Berarti belum terjawab ya pertanyaan saya di awal, belum terjawab. Kasih data Mas Edis, kasih data. Saya kan tadi nunjukin data kan bahwa sumur itu ma'ruf, diketahui orang. Setiap orang yang perjalanan tanpa tahu itu ada apa namanya itu ya, ada air atau tidak, dia pasti mampir di sumur tersebut. Nah, ma'ruf. Nah, gitu loh. Mimpi itu ngelindur ya. Ngelindur, orang itu mimpi itu. Contoh, ya seperti ini contohnya lagi. Kita buka di dalam Wahyu 5 nomor 6. Sampai belum jawab pertanyaan saya Mas Edis. Oke, kok ada puzzle sih? Kenapa ini? Jangan panik gitu. Enggak, ada puzzle. Panik. Ada puzzle ini muncul berkali-kali ini. Apa puzzle ini, Rek? Ciri-ciri mau lari ini bentar lagi nih. Ah, lari. Ngapain lari? Mohon jawaban saya Oke, bagus. waktu habis. Wahyu 5 nomor 6. Iya, waktu habis. Ini ya. Maka aku melihat Waktu di tengah-tengah selesai. Waktu. keempat makhluk itu dan di Gus tengah-tengah Wafi, dua waktu berdiri habis. seekor anak domba. Nah, ini mimpi namanya. Waktu habis. Oke. Sampai waktu habis sudah tidak ingat lagi. Ada pasti. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video part yang pertama, diskusi Edis dengan Gus Mifa, di mana di dalam diskusi ini yang mereka lakukan adalah saling menghormati dan menghargai, adalah langkah yang sangat positif dalam memperluas pemahaman kita sebagai penonton tentang keyakinan dan ajaran agama kita masing-masing. Dalam debat semacam ini, setiap pihak tidak hanya berbicara untuk mempertahankan pendapat mereka, tetapi juga membuka ruang bagi pemahaman yang baru yang didasarkan pada data yang valid dan argumentasi yang rasional. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat berbagai perspektif agama dengan lebih objektif dan tidak hanya berdasarkan prasangka atau pemahaman yang terbatas. Pentingnya saling mendengarkan dan memberi ruang untuk berbagi informasi yang berbasis data, baik itu secara teks agama maupun penelitian modern, adalah kunci untuk menciptakan diskusi yang konstruktif. Ketika kita berbicara dengan sikap terbuka, kita tidak hanya memperkaya wawasan kita, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih damai dan penuh rasa hormat.
Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.